Iya. Siapa keturunan Rasulullah? Ya, anak-anak beliau, anak-anak dari anak-anak beliau, ya, cucu-cucu beliau. Kemudian siapa saja yang beriman dari kalangan keturunan Bani Hashim dan Banu Thalib. Bani Hashim, karena Rasulullah menyebutkan Inna Safani min Bani Hashim, Inna Safa Quraisy min Bani Ismail, Inna Allah Safa Quraisy min Bani Ismail, Wastafa Kinana min Quraisy, Wastafa Bani Hashim min Kinana, Wastafani min Bani Hashim. Yang mana Rasulullah menyebutkan Allah telah memilih kaum Quraisy di antara keturunan Bani Ismail dan memilih Kinana di antara keturunan Quraisy dan memilih Banu Hashim di antara keturunan Kinana, kemudian memilih Rasulullah SAW dari keturunan Bani Hashim. Dalam hadis ini isyarat juga tentang keutamaan beliau dari Bani Hashim karena suku-suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, Banu Hashim disebutkan oleh para ulama Ansar. Ulama Ansar maksudnya ulama ahli sejarah keturunan para suku, ya. Bahwa Bani Hashim itu bin Husain tidak memiliki anak kecuali Abdul Muttalib. Rasulullah siapa namanya? Apa enggak? Nasab Rasulullah Muhammad. Yang juga bin Abdul Muttalib bin Hashim bin yang di mana? Bin Husain bin Kilab bin Lu'ay, apa lagi? Bin Kina bin Walid. Terus di sini keturunan Rasulullah SAW, nasabnya Rasulullah SAW. Jadi para ulama nasab ahli dalam bidang keturunannya, ya bidang keturunan manusia, maksudnya sejarah-sejarah keturunan bangsa Arab itu menyebutkan bahwa Hashim tidak memiliki putra kecuali Abdul Muttalib. Hal ini diungkapkan oleh para ulama Ahlussunnah Jamaah dalam kitab-kitab mereka bahwa yang dimaksud Ahlul Bait itu istri Rasulullah dan keturunannya serta keturunan Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya siapa? Yaitu paman-paman Rasulullah SAW. Seperti siapa? Hamzah, Abbas, ya, itu yang beriman dari paman-paman beliau dan Harith, ya. Nah, kemudian di antara paman beliau kita beriman seperti Abu Lahab, Abu Talib, dan seluruh banyak keluarga ini yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Abdul Muttalib itu berapa putra? Berapa putranya? 10 putranya. Dan Abdullah termasuk anak Zabiyatin, anaknya Zabiyatin dalam hadis sebelum disebutkan. Zabiyatin maksudnya yang pertama yaitu tentang penyembelihan Ismail, yang kedua tentang ketika Abdul Muttalib bernazar kepada Allah supaya Allah berikan dia putra yang dapat mempertahankan kekuasaan suku dia, tentang dia keluarga dia terhadap membela Ka'bah. Ketika setelah dilahirkan 10 putra, sekarang dia punya nazar, maka ketika itu diadakan ujian. Selalu keluar nama siapa? Abdullah. Lalu terakhir, bagaimana caranya Sayyidina Abdullah ini adalah anak yang paling dicintai juga oleh Abdul Muttalib. Akhirnya diberi jalan keluar, yaitu dengan menyembelih berapa? 100 ekor unta, dan akhirnya menjadi dia di dalam agama kita. Ini sedikit sejarahnya. Nah, jadi paman-paman beliau termasuk Abdul dan anak-anak paman beliau termasuk Abdul. Tapi kita sebutkan sebenarnya juga para ulama kita menyebutkan di antaranya Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau dari salah satu judul bab beliau, salah satu bab dalam kitab beliau beri judul babnya yaitu bab tahrimuz zakat ala Rasulullah SAW wa ala alihi wa hum Banu Hashim wa Banu Muttalib duna ghairi. Kata Imam Muslim bab tentang penjelasan haramnya zakat untuk Rasulullah dan para keluarganya, yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Jadi kita sebutkan siapa yang diharapkan sedekah itu. Tadi di antara disebutkan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dan tidak diharamkan atau selain mereka.
Jadi selain mereka tidak termasuk bagi beliau. Kemudian, nah mana dari yang menyebutkan tentang istri-istri beliau adalah termasuk ahlul bait. Kalau ini ada lebih banyak sekali, mulai dari Al-Quran surah Al-Ahzab, kemudian juga maka naqulu ali Muhammad, sebenarnya hadis sudah Aisyah masyhur sekali. Ini wajah al-qut ali Muhammad, wajah al-ta'am ali Muhammad quta. Banyak sekali doa Rasulullah tentang itu, bahwa berikan makan keluarga Muhammad itu adalah qut maksudnya dari biji-bijian. Ya. Nah, Imam Ghazali menyebutkan, dia berkata, "Tsumma alladhi la yashku fihi man tadabbara al-Qur'an ana nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilatun fi qawlihi inna ma yuridu Allah yudhiba ankum risa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira." Di dalam surah Al-Ahzab. Kata Imam Ghazali, semua hal yang tidak dilakukan lagi tentangnya bagi orang yang memahami Al-Quran, bahwa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ke dalam firman Allah, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlul bait, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya dari dosa. Kenapa ini dikatakan oleh Ibnu Katsir? Karena orang-orang Syiah berhujjah dengan hadis. Karena hadis itu sendiri diriwayatkan oleh Aisyah, yang mana Rasulullah keluar memakai muratomia, maksudnya itu selimut gitu ya. Lalu dia memanggil siapa? Hasan, Husain dan Ali dan Pak. Lalu haula ahlul bait. Rasulullah kata ini dalam para keluarga. Ulama menyebutkan, kenapa di sini tidak layak bagi taksis, bukan berarti khusus mereka ahlul bait Rasulullah SAW. Tapi ketika tergambar dalam ayat tadi, ayat itu turun dari di rumah istri Rasulullah SAW, mereka ini kan tidak tinggal di situ. Seolah-olah mereka tidak masuk ke dalam, tidak tercakup oleh ya. Oleh sebab itu ulama mengatakan istri Rasulullah SAW dianggap sebagai ahlul bait disebutkan dalam ayat. Sedangkan anak keturunan beliau Fatimah dan Ali termasuk ahlul bait berdasarkan hadis. Jadi tidak bertentangan antara ayat dengan sedangkan hadis itu sendiri diwakilkan oleh siapa? Ini bukti bahwa ada juga tidak ada yang namanya sahabat membunyikan tentang keutamaan ahlul. Hadis itu diwakilkan oleh Aisyah sendiri. Nah, itu dalam penjelasan kita bahwa ahlul bait itu mencakup istri Rasul. Kenapa kita harus sebutkan ini? Ini karena nanti akan kita lihat orang-orang Syiah ya. Ini atau ada orang-orang Syiah Rafidhah, mereka hanya membatasi ahlul bait tersebut pada keturunan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mereka batasi lagi dari keturunan Ali ke keturunan Husain. Kan jelas sekali bagaimana mereka menyimpangnya dalam memberikan pemahaman tentang ahlul. Jadi mereka memusuh ahlul bait itu siapa? Keturunan dari keturunan Ali pun yang mereka akui sebagai ahlul bait siapa? Hanyalah Husain, keturunan Husain. Keturunan Husain ya, yang pertama Ali, Hasan, Husain, kemudian Ali bin Husain, kemudian Ali bin Husain, terus imam mereka 12. Itu yang mereka anggap sebagai ahlul bait. Kemudian, nah padahal Hasan, kakak dan Husain memiliki keturunan yang begitu banyak dan ada yang dikenal keturunan sampai sekarang. Adakah keturunan yang dikenal keturunan Husain sampai sekarang kenal?